Hai teman-teman Tari Indonesia, apa kabar Tari hari ini? Perkenalkan, nama saya Ajeng Sulaiman. Saya seniman tari dan juga pengajar tari di Indonesia. Malam hari ini saya akan menjadi host dalam program Kabar Tari. Kabar Tari hari ini akan ditemani oleh teman saya, Othniel Tasman, yang mungkin namanya udah akrab banget ya di dunia seni tari pertunjukan Indonesia. Nah, seseru apa sih latar belakang seorang Othniel Tasman dalam perjalanannya menjadi koreografer? Kebetulan beberapa waktu yang lalu kita punya program Distance Parade dan Othniel juga berpartisipasi di dalam program tersebut yang diinisiasi oleh Yayasan Seni Tari Indonesia. Nah, sebelum kita melanjutkan bincang-bincangnya dengan Othniel, kita lihat dulu profil singkat seorang Othniel Tasman dan juga karya dari Distance Parade See the Future oleh Othniel Tasman.
Hai Otnil, apa kabar? Halo Mbak Ajeng, baik. Aduh, udah lama banget nggak ketemu, ketemunya di layar laptop aku. Iya, agak menyedihkan ya, tapi ya mau gimana lagi. Iya. Iya. Nah, aku senang banget kali ini aku bisa bincang-bincang sama kamu karena sebenarnya aku udah kenal kamu cukup lama ya. Dari Iya. sejak yang kamu dibantu sama Mas Komar itu ya, kalau nggak salah kita kenalan. Terus kita nggak pernah tuh yang namanya ngobrol-ngobrol, dan sekarang kayak aku dikasih kesempatan dari Seni Tari Indonesia untuk ngobrol tentang perjalanan karir kamu dan semua proses karya kamu. Jadi aku senang banget. Oke, kalau gitu teman-teman kita langsung mulai aja ya bincang malam hari ini bersama Otnil Tasman. Nah, pertanyaan pertama itu paling yang masih berhubungan dengan Distance Parade dulu ya. Nah, di program Distance Parade itu kan kamu mengirimkan karya See the Future kan. Tapi setahu aku karya See the Future itu bukan karya yang pertama untuk dance film kamu. Nah, mungkin kamu bisa ceritain gimana sih pengalaman kamu berkarya dengan menggunakan medium video? Oke. Aku coba untuk menceritakan pengalamanku ya. Jadi memang mungkin untuk pengalamanku di depan layar kaca gitu, Cile layar kaca. Jadi awalnya mungkin dulu karena aku ikut filmnya Mas Garin juga yang Setan Jawa itu pertama, terus ikut jadi pemain dulu, jadi pemainnya Mas Garin yang Setan Jawa. Setelah itu aku ikut juga, akhirnya aku disutradari sama ada sutradara film di Solo namanya Mas Denny. Dia ngajakin untuk bikin film yang dengan judul Jadi Jekso gitu. Jadi Jekso adalah bagaimana aku disuruh menjadi karakter seorang jaksa gitu. Di situ juga pengalamanku untuk menjadi pemain sebagai jaksa dan juga menginterpretasikan aku sebagai jaksa. Terus aku juga menggunakan penari juga. Di situ juga mulai latihan bagaimana aku harus membuat dance film gitu. Bagaimana saya harus menggunakan kemampuan saya di bidang tari, di bidang pertunjukan, akhirnya masuk ke dalam frame film gitu. Setelah jadi Jekso, kebetulan saya kan juga dibutuhkan oleh Mas Garin untuk jadi asistennya beliau gitu untuk menggarap film yang untuk karya Planet itu. Jadi jadi pengalamanku dengan Mas Garin pembuatan film Planet ya Mas. Karya Planet itu kan kolaborasi antara film, tari dan juga paduan suara, dan juga ada artistik, ada instalasi juga, jadi macam-macam interdisiplin masuk ke situ gitu, termasuk film juga. Dan aku di situ memang harus menghandle berbagai macam media yang masuk ke dalam karya Planet itu, salah satunya film gitu. Di pembuatan karya film Planet itu juga aku juga banyak tahu tentang apa yang dipikirkan Mas Garin, dan juga bagaimana proses akhirnya syutingnya juga saya juga ada di samping beliau kayak gitu. Akhirnya saya juga bisa belajar bagaimana Mas Garin bagaimana Mas Garin itu benar-benar simbol-simbol gitu ya. Ya, termasuk memunculkan simbol-simbol dalam karya Planet. Simbolik banget ya. Iya. Terus memunculkan karakter-karakter penari juga supaya dia bisa bergerak secara natural atau organik gitu, bisa keluar ekspresi atau karakter yang diinginkan oleh Mas Garin dalam karya Planet tersebut gitu. Itu salah satunya juga. Terus akhirnya di masa yang sama juga aku menggarap karya Nukilan Cebolang gitu. Itu base-nya dari Surat Centini juga, yang aku ngambil dari cerita Cebolang, yang akhirnya aku bikin sebuah karya perjalanan saya sendiri gitu. Interpretasi saya tentang tentang aku sebagai pelaku lengger, dan juga diriku sebagai penari gitu, sebagai koreografer juga di situ. Ya, di situ banyak hal yang bisa aku harus memang berputar otak dulu bagaimana memindah
pertunjukan atau memindah hal yang biasa aku lakukan ke dalam sebuah frame film juga. Salah satunya bagaimana ekspresi tubuh itu bisa kelihatan, bisa terlihat jelas, dan juga ada negosiasi tentunya dengan sutradara, dengan kameramen, dan itu butuh proses yang menurut aku lumayan memakan pikiran dan obrolan panjang gitu. Iya. Iya, kira-kira seperti itu. Sih. Tapi dari beberapa kali kamu bekerja di dalam medium video, kamu udah menemukan nggak khasnya kamu itu seperti apa sih gitu? Atau kamu masih terus explore mencari gitu? Kan biasanya kan kalau misalnya kita melihat medium video gitu ya, ada koreografer, oh dia khasnya tuh di sini gitu, dia selalu ngambil angle dari sini gitu. Nah kalau kamu tuh apa sih yang bisa kamu katakan kalau itu tuh khas kamu gitu? Khas aku, kalau aku bisa katakan ya, aku juga baru menyadari belakangan ini lebih kepada tubuhku yang puitik gitu. Okay. Yang puitik, yang punya bahasa tersendiri, yang akhirnya bisa terlihat ketika tubuh ini bergerak gitu. Tapi itu juga aku juga masih membutuhkan sudut pandang dari kameramen juga, bagaimana yang memang itu menarik untuk bisa diekspos gitu. Iya, oke. Dan juga ekspresi tubuh dan juga ekspresi wajah terutama juga, itu juga penting gitu menurut saya gitu. Oh ya, oke. Berarti kamu lebih menunjukkan kekhasan kamu tuh di situ ya, secara visual. Iya. Ya, aku sih bisa paham sih sedikit kalau ngelihat video kamu gitu, kayaknya kamu emang udah mulai kayak oh ini kayaknya Othniel gitu. Jadi aku udah mulai bisa lihat kayak gitu. Oke, terus move on ke next question. Kalau misalnya aku lihat See the Future, sebenarnya aku masih bertanya-tanya, kamu tetap munculin spirit Lengger Lanang nggak di video itu? Kalau di See the Future itu aku masih tetap ya, karena aku beranggapan bahwa Lengger itu masih tetap ada di tubuhku, mau dibawa kemana saja itu masih tetap ada gitu. Jadi yang aku ambil di situ lebih perspektif bagaimana kejujuran tubuh gitu dari Lengger itu yang bicara apa adanya. Kalau di Banyumas itu ada istilah cablak gitu. Kalau mungkin di Jakarta ada nyablak kayak gitu, ngomong apa adanya, ngomong A ya A, B ya B, nggak usah disimpan kayak gitu. Itu menurut aku yang lebih aku ambil perspektifnya dari Lengger ke karya The Future First itu, bagaimana tubuh itu lebih jujur, pikiran lebih jujur pada saat itu juga gitu. Oke, the honesty of the body ya. Benar-benar tubuh yang jujur, berekspresi. Aku suka sih ngelihatnya The Future itu kayak gimana ya, kayak seksi, agak-agak mistis. So excited to see the video. Oke. Kan tadi kan kita udah ngomongin kayak kamu khasnya itu seperti ini gitu. Tapi ketika kamu melihat kembali si video See the Future ini, apa sih yang paling menarik gitu? Menurut personal kamu aja gitu. Apakah ada sisi yang personal gitu yang kamu wujudkan di dalam medium video itu? Yang pasti sisi personal jelas ada lah, karena menurut saya seorang koreografer itu memang harus sangat subjektif menurut pengalaman dan pikiran seorang kreator gitu. Jadi yang aku sisi menarik di situ adalah bagaimana dengan kemampuan kita, dengan pengalaman kita sebelumnya, kita bisa melihat masa depan gitu. Kita bisa menatap masa depan walaupun keadaannya seperti ini, bisa di era pandemi kayak gitu. Menurut aku hal yang menarik di situ yang saya ingin ekspresikan adalah saya ingin melawan keadaan sekarang, walaupun mungkin orang awam gitu mengalami setelah pandemi ini mengalami ada depresi dan sebagainya. Tapi kalau yang saya rasakan bahwa tubuh ini butuh penyesuaian, tapi jangan terlalu larut dalam penyesuaian itu. Bagaimana kita harus melawannya kayak gitu. Itu yang ingin aku ungkapkan, bahwa dengan tubuh, dengan spirit tubuh ini kita bisa melawan masa depan dengan menatap masa depan, tapi sekaligus kita melihat masa lampau gitu, atau di sekitar kita kayak gitu, yang harus kita pelajari dan kita gunakan untuk menatap masa depan gitu.
Oke, jadi itu ya korelasinya ketika kamu ngomong future. Aku Mhm. nggak kepikiran sampai ke situ. Ternyata jawaban kamu itu benar-benar kayak ngejawab banget pertanyaan aku sih ketika nonton video kamu. That's really interesting. Dan juga sih aku juga mengambil elemen biru itu sebenarnya aku pengen mempermainkan waktu juga kan, karena biru itu aku menyimbolkan air, aku sedang menari di dalam air yang bisa aku olah sendiri waktu itu gitu. Salah satu itu juga yang menjadi unsur karya itu bisa membuat efek atau afek itu waktu bisa kita olah gitu. Jadi kita mengolah waktu. Penari itu bisa menembus batas gitu, bahwa tubuh ini bisa menembus pikiran orang juga. Orang bisa melihat, orang bisa merasakan, tapi kadang-kadang tidak bisa mendeskripsikannya kayak gitu. Itu juga salah satu unsur yang aku masukkan ke dalam karya See the Future itu. Oke, ya. Aku rasa banyak banget hal menarik yang tadi kamu share ke kita kaitannya dengan video See the Future, dan aku nggak sabar lagi karena aku masih punya beberapa pertanyaan tentang perjalanan karir kamu dan karya-karya kamu yang lainnya. Nah, sekarang kita sebelum kita lanjut, kita break dulu sambil nonton lagi ya cuplikan-cuplikan karya dari Othniel, terus ada juga foto-foto pertunjukan karya kamu. Oke? Yap. Kita lihat sama-sama teman-teman. Dari sini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk pihak Rola yang mensponsori atau memberi dukungan banyak terhadap saya, dan juga pihak yang lain seperti Taman Budaya Jawa Tengah yang telah mensupport gedung pertunjukan, serta ada Art Syndikat dari bagian sound engineering, ada dari Batik Hadi Suwarno, dari SJS Sambujaga Swart, ada juga dari Art India yang telah mensupport dokumentasi dan lain sebagainya, serta Oke, teman-teman, itu dia cuplikan video dan foto-foto pertunjukan dari Othniel Tasman ya. Sekarang kita mau bincang lagi, dilanjutin lagi obrolannya malam hari ini. Nah, pertanyaan berikutnya sih mungkin lebih ke latar belakang profesi dari seorang Othniel Tasman ya. Oke, hai Othniel, kita lanjut lagi ya. Boleh. Oke. Nah, kan kalau misalnya kita ngelihat kamu itu kan pasti itu orang udah langsung punya udah langsung mengenali kamu lah. Paling enggak tuh kayak kamu tuh penari Lengger, atau kamu tuh mewujudkan spirit Lengger lanang tuh di karya-karya kamu gitu. Nah, sebenarnya mungkin ada beberapa teman-teman gitu yang pengen tahu gitu, ketertarikan kamu itu dengan Lengger lanang itu tuh sejak kapan gitu? Apakah itu udah kayak merupakan perjalanan masa kecil kamu dengan keluarga kamu misalnya kayak gitu? Oke, kalau ngomongin perjalanan itu lumayan panjang ya, karena ini juga menyangkut kebetulan juga aku lagi bikin autobiografiku gitu. Aku juga lagi nulis bagaimana waktu kecil aku diapain dan sebagainya kayak gitu, sampai sekarang kayak gitu. Jadi udah berarti yang kayak ketertarikan Lengger lanangnya itu misalnya kenapa sih? Seneng banget. Jadi memang dari kecil itu tepatnya waktu itu tahun 96 ya kalau nggak salah, itu aku terakhir melihat ada pertunjukan Lengger di desa aku gitu. Setelah itu nggak ada lagi, akhirnya
Aku masih ingat waktu itu aku sering ngintip. Waktu itu aku ngintip penari Lengger lagi dandan kayak gitu. Dan itu menurut aku hal yang sangat mistis gitu. Yang aku lihat sangat kalau bahasa Banyumas itu medeni kayak gitu. Terus ketika aku melihat pertunjukan Lengger juga sangat erotis gitu. Bahkan kalau aku dikorelasikan dengan sekarang itu lebih erotis daripada Inul Daratista kayak gitu loh. Terus selang berikutnya aku tuh nggak langsung pengen mempelajari Lengger, tapi aku lebih ke pelan-pelan dulu aku ke tari dangdut, ikut lomba dangdut kayak gitu. Lama-lama akhirnya mengenal tarian Jawa gitu. Akhirnya mengenal tarian Jawa, dilalai gitu. Dilalai itu bahasa Banyumas ya. Kebetulan kayak gitu kalau Pak Liku itu penari jatilan gitu. Penari jatilan kalau di Banyumas namanya ebek. Terus di samping rumahku itu adalah paguyuban ebek jatilan. Jadinya hampir setiap minggu itu ada latihan, setiap minggu itu ada pementasan, atau setiap bulan ada pementasan yang memang rutin dan sering dilakukan kayak gitu. Jadi hal tersebut itu yang membuat aku ingin belajar banyak tentang apa itu ebek ya. Dan mengenal Lengger juga, di situ kan di bagian dari pertunjukan ebek kan ada Lengger, ada sisipan tadi Lenggernya di situ. Dan kalau sekarang aku amati gitu, kalau Lengger dengan ebek itu semua gerakannya atau tendangannya itu hampir sama. Jadi nggak ada perbedaannya kayak gitu. Cuma bentuknya mungkin kalau ebek itu banyak yang laki-laki yang mainin, kalau Lengger itu perempuan yang mainin pada saat itu gitu. Yang akhirnya itu secara tidak langsung, secara tidak sadar membentuk aku untuk ingin mencintai atau ingin mempelajari tarian rakyatku, terutama ebek dan Lengger kayak gitu. Sampai akhirnya aku nggak boleh nari, tapi tetap aja aku ngotot sama ibuku, aku harus pengen nari kayak gitu. Sebenarnya ibu saya itu pengen aku tuh jadi seorang pendeta, tapi aku nggak mungkin jadi pendeta kayak gitu. Terus akhirnya aku melanjutkan keinginanku untuk menjadi seorang penari gitu. Akhirnya di SMP aku mengenal bentuk-bentuk tarian Lengger kayak gitu, yang menurut aku juga hampir sama, tendangannya sama, musiknya sama, cuma visualnya aja yang berbeda kayak gitu. Sampai aku melanjutkan ke SMKI, Sekolah Seni di Banyumas, yang akhirnya pada situ aku punya rencana ingin melanjutkan ke ISI Surakarta kayak gitu. Dan kecintaanku lebih lagi ketika aku mulai menggarap-garap koreografi di masa perkuliahan di ISI Surakarta, yang akhirnya aku mau tidak mau harus mengolah atau harus menggali apa yang ada di dekatku, terutama tarian Lengger gitu. Dan dengan kemampuanku selama 2 tahun semester 5 itu, aku merasa sudah cukup untuk bisa memulai menjadi diriku untuk menjadi seorang koreografer. Dari situ di umur itu akhirnya aku menciptakan beberapa karya gitu, terutama awal itu aku menciptakan karya rockfall, terus ada mantra, akhirnya barangan. Terus di situ aku bertemu dengan Dariah yang merupakan sosok Lengger lanang pada saat itu yang menjadi inspirasiku. Pada situ aku masih galau gitu, pada saat aku bikin karya mantra itu aku masih galau. Aku ini kok laki-laki kok bisa memainkan tarian perempuan dengan terutama Lengger itu dengan melebihi penari ceweknya kayak gitu. Tapi aku juga bisa menari laki-laki juga gitu, membuktikan bahwa aku bisa kedua-duanya gitu. Tapi pilihanku, aku ingin mendalami Lengger secara dalam. Akhirnya aku bertemu Dariah menjadi kayak panutanku akhirnya di situ. Di umurku yang sudah dewasa, aku bertemu dengan beliau, itu kayak mematapkan aku dan mematapkan pilihanku menjadi seorang Lengger. Dan akhirnya aku banyak bertemu dengan beliau sampai berkali-kali, bahkan sampai pas Allahu Akbar itu kayak mau lebaran, aku malah mainnya ke rumahnya Bu Dariah kayak gitu. Sampai segitunya, dan akhirnya ya udah aku mendedikasikan hidupku untuk menjadi Lengger gitu. Wow, aku baru tahu banget ini cerita kamu. Ternyata ya udah kuat banget ya spirit Lengger lanang itu ya untuk dirimu secara personal dan juga ketubuhan kamu ya. Jadi aku karena hal itu jauh banget dari aku kan, karena aku ya kamu tahu sendiri aku lahir dan besar di Jakarta, kayak tari yang aku pelajari ialah tradisional dari barat gitu. Jadi kayak kalau ngedenger cerita-cerita kayak gini tuh kayak
kayak apa ya rasanya gitu loh. Aku suka selalu bertanya-tanya gitu karena kayak aku nggak punya pengalaman seperti itu, makanya aku sedikit kayak terharu mendengar kamu bercerita gitu kan, bisa langsung ketemu dan belajar sama maestronya atau ngelihat kayak apa sih perkembangan atau tidak berkembangnya Lengger Lanang tersebut gitu kan. Itu kan kayak pengalaman yang apa ya, yang treasure banget gitu, yang nggak semua orang mungkin bisa ngalamin hal tersebut kan. Nah, karena aku pengen kayak nanya kaitannya dengan kamu menjadi koreografer kan untuk karya kamu itu, kayak aku tuh sebenarnya masih penasaran banget gitu. Kayak oke, Lengger Lanang gitu, kayak beberapa orang mungkin bisa melihat Lengger Lanang mungkin tidak secara live, tapi mungkin ada beberapa kita bisa menemukan di YouTube gitu. Tapi kaitannya dengan karya kamu gitu dan bisa bikin proses kreatifnya itu perkembangannya seperti apa gitu, kayak kalau ngomongin tema atau visual itu tuh kayak kan pasti kita pengen tahu dapur umumnya seorang koreografer ya. Jadi kayak aku pengen tahu juga maksudnya dampak Lengger Lanang itu sebagai perkembangan apa sih proses kreatif di karya-karya kamu itu kayak gimana sih, selain selain cuman melihat Lengger Lanang itu sebagai sebuah budaya yang harus kita treasure gitu. Cuman kayak proses kreatif itu kan harus berjalan terus kan. Misalnya kamu metodenya tuh apa gitu. Mulai dari apa ya? Mulai dari mengenal Lengger, mulai dengan memilih Lengger sebagai pilihanku untuk menghidupiku dan menjadi hidupku gitu. Awalnya mungkin aku mencintai ya, akhirnya kayak ada rasa rasa pulang kampung itu, kayak merasa rasa pengen rindu, ingin kecintaanku, ingin pulang kampung. Yang akhirnya di situ aku sekaligus untuk mempelajari Lengger. Di situ mulai kebuka jendela bagaimana akhirnya aku mengerti. Biasanya kalau orang tuh pengen tahu misalnya pengen tahu seseorang tuh harus melihat dari jauh dulu gitu. Itu kayak sama kayak aku pengen mengetahui Banyumas, aku harus keluar dulu dari Banyumas baru datangi lagi gitu. Oh ternyata Banyumas ini dari Lengger itu aku bisa tahu karakteristik orang Banyumas kayak apa. Terus aku dilahirkan dari keluarga seperti apa. Terus keluargaku juga mendidik aku seperti apa. Itu yang membuat aku akhirnya mengkorelasikan lagi dengan kehidupanku di Solo gitu. Setelahnya kan aku kan lama di Solo kayak gitu. Yang akhirnya aku kayak mengalami ya ini menjadi alasan kenapa akhirnya ada beberapa visi misi yang aku selalu sisipkan di dalam karya-karyaku gitu. Yang akhirnya ketika aku di Solo aku mengalami kalau aku balik lagi ketika aku di Banyumas, ternyata bahwa aku dihidupkan dengan keluarga yang sangat merdeka gitu. Aku bersyukur banget dengan ibuku yang pikirannya sangat demokrasi dan juga membebaskanku dengan segala pilihanku gitu, terutama dengan anak-anak ibuku gitu. Semuanya tidak ada yang dikekang, semua tidak ada yang ada batasannya dan sebagainya kayak gitu. Cuma sekali tapi tidak apa-apa lah, 2 kali tidak apa-apa. Tapi setelah ada negosiasi, ada obrolan, tapi akhirnya ibu saya kayak bebas aja kamu ngapain, yang penting kamu bisa berbuat baik dan juga bisa mempertanggungjawabkan apa keinginan kamu kayak gitu. Itu poin utama yang menjadi dasar orang tua saya mendidik aku gitu. Yang akhirnya ketemu di Solo, aku menemukan banyak sekali hal yang kayak janggal kayak gitu loh. Ketika menarikan Lengger kayak ada aturannya, kayak ada ini, ada itu, ada harus yang bersifat nilai, ada dan sebagainya. Itu membuat saya kayak harus banyak berpikir kenapa kayak gitu. Padahal kalau ngomongin rakyat Banyumas itu kan karakteristiknya kan lebih ke budaya populis, jadi hidup, lahir, berkembang di rakyat gitu, dimiliki oleh rakyat kayak gitu, dan sangat sederhana dan sifatnya simpel dan bahagia kayak gitu. Nggak ada aturan yang ono ini, ono gini dan sebagainya kayak gitu. Ketika di Solo semua harus ada ini dan sebagainya, apalagi yang bersifat adiluhung misalnya kayak gitu. Apalagi ketabrak budaya keraton yang memang harus memperhatikan filosofi dan sebagainya. Itu yang membuat saya akhirnya punya pemikiran mungkin dari tubuh sendiri ini merespon gitu, tubuh ini dan pikiran ini merespon bagaimana aku harus melawan itu gitu. Ada sebuah resistensi di tubuhku dan juga pikiranku, akhirnya aku aplikasikan di dalam setiap karyaku di situ.
Walaupun aku mengenal tarian Jawa, kayak tarian Jawa di Solo, di Keraton dan sebagainya, tapi aku itu kayak punya kelicikan gitu. Aku punya akal licik untuk memasukkan semua unsur atau teknik Jawa itu ke dalam tubuhku yang aku putar balikan lagi untuk mengecek mereka kayak gitu. Jadi semua kemampuanku itu aku punya punya sebuah kelicikan untuk bisa menyisipkan perlawanan di situ, terutama dari karya mantra, dari lengger laut, dari barangan sampai yang terakhir ini juga. Jadi karena aku tahu juga sejarah Banyumas juga, karena semua simbol-simbol dari apa yang ada di kesenian rakyat Banyumas adalah simbol resistensi, simbol perlawanan. Ketika dulu Banyumas itu dijajah Mataram, begitu, bahwa Banyumas itu nggak boleh menyelenggarakan pementasan lengger, yang boleh adalah wayang. Tapi lengger itu tidak bodoh gitu. Lengger itu masuk ke wayang, akhirnya dia bisa nari di sela-sela wayangan itu tersebut, misalnya kayak gitu. Misalnya ada gamelan masuk ke Banyumas, akhirnya Banyumas itu punya kepintaran bikin alat musik dari bambu seperti gamelan, jadinya calung, misalnya kayak gitu. Itu salah satu yang aku pelajari di Banyumas. Banyumas juga punya licik, makanya kan orang Banyumas banyak menguasai di Solo sini gitu. Terus ya spirit perlawanan itu yang aku masukkan ke dalam setiap karyaku. Jadi spirit perlawanan dan resistensi terhadap hal yang bersifat adiluhung itu yang membuat nafas dari karya-karyaku, bahwa kita dari rakyat, kita dari populis juga bisa. Kalau kita itu konsisten, kita itu stabil, kita tuh bisa jadi adiluhung juga. Enggak harus yang bersifat adiluhung itu harus keraton dan sebagainya. Itu yang menjadi yang menjadi nafas, yang menjadi pembeda dengan yang lain. Kalau menurut aku seperti itu gitu. Oke. Nah, aku tuh kan ngelihat karya kamu itu pertama kali tuh yang di teater kecil. Ingat nggak sih kamu pertama kali pentas di Jakarta di teater kecil? Iya, yang on progress, yang yang sebelum IDF itu ya, yang emerging. Yang emerging. Iya, itu tuh aku suka banget, aku udah langsung yang jatuh cinta banget ngelihat karya itu gitu. Terus kayak aku juga abis itu kita bareng kan dapat hibah kelola kalau nggak salah ya, yang lengger laut ya. Lengger laut. Iya, itu juga kayak, maksudnya aku ya kayak metode pendekatan kita tuh berbeda banget gitu. Jadi aku masih sangat penasaran banget gitu, kayak lengger lanang mungkin memang sangat tradisional gitu kan, tapi kamu kayak pernah kerja sama atau karya-karya itu kamu kerja sama dramaturgi gitu nggak? Untuk kayak, karena kan kamu apa sih kayak ada komedinya, terus kayak bisa bikin penonton jadi rileks banget atau pengen kayak joget bareng gitu. Nah itu maksudnya kayak grafik itu tuh kamu ciptakan atas kreativitas kamu sendiri atau kamu kayak banyak ngobrol sama dramaturgi misalnya kayak gitu? Kalau pada saat itu untuk karya barangan, misalnya di kasusnya di karya barangan, aku lebih percaya kepada pengalamanku, risetku gitu di jalan, pengalamanku, risetku di lapangan yang aku aplikasikan ke dalam ruang pertunjukan. Di situ aku lebih jujur aja apa yang aku alami, yang aku akhirnya kayak membolak-balikan imajinasi penonton juga kayak gitu. Di situ akhirnya dramaturgi itu juga aku munculin sendiri, mengalir gitu, mengalir sesuai dengan proses bersama, dan juga yang penting kita menemukan sebuah kecintaan atau madness sampai kegilaan di situ, yang akhirnya muncul dramaturgi yang akhirnya kayak mengalir aja sendiri. Akhirnya yaitu sebuah dramaturgi yang aku ciptakan based dari pengalaman riset kayak gitu. Oke, jadi itu kamu sendiri pure ya? Iya. Kayak kamu ini deh bisa menciptakan musikal untuk diri kamu sendiri. Karena aku tuh sangat benar-benar, aku tuh bisa banget yang kayak waktu itu nonton karya kamu tuh benar-benar bisa melepas tawa gitu loh, kayak oh my god, kenapa sih dia unik banget dan kreatif banget, terus kayak bisa banget kayak ini tuh kita ngelihat tradisional tapi kita kayak ngerasa deket juga gitu loh dengan kehidupan sehari-hari. Jadi aku kayak benar-benar waktu itu kayak penasaran banget kan. Makanya aku ngobrol banyak waktu itu sama Komar tentang karya kamu gitu kan. Terus apalagi waktu itu dia sempet kayak kerja bareng sama kamu kan. Jadi aku kayak oh ya aku sedikit ya
mulai mengikuti perjalanan kamu sebagai koreografer gitu kan. Dan ya, tapi kalau misalnya kerja dramaturgi itu kan memang dari awal memang aku memang kayak bekerja dan belajar sendiri. Tapi lama-kelamaan setelah aku mengikuti workshop dari Art Summit, terakhir Art Summit tahun 2016 kalau nggak salah, itu akhirnya aku jadi menyadari pentingnya dramaturgi di situ. Kayak akhirnya di tahun berikutnya ada Arko yang datang ke saya untuk menawarkan dia sebagai dramaturgi saya di karya Nosi Hyorit yang sampai ya akhirnya karya berikutnya juga sama, kita masih komunikasi sampai saat ini kayak gitu. Iya. Iya Mas, aku ya maksudnya walaupun aku belum kayak nonton semua karya kamu gitu, aku sedikit ngobrol banyak gitu, terutama dengan suamiku sendiri sih, karena dia emang teman ngobrol aku di kesenian. Terus kayak pastinya kan kayak misalnya seorang kreator gitu kan, kalau udah punya beberapa karya gitu kan, pastilah ada gitu yang kamu rasa itu paling berkesan atau itu favorit gue gitu. Kayak misalnya aku ditanya, oke, karya kamu apa sih Jeng yang paling kamu favorit? Oke, karya aku misalnya yang paling favorit itu yang terakhir Kelola itu gitu, karena karya itu begini gitu kan. Nah, kalau boleh nih tahu rahasia secret favorit karya kamu tuh yang mana? Boleh 1-2 sih. Kalau kamu susah memilih yang mana. Kalau favorit itu sebenarnya semuanya favorit ya, dari awal pertama itu karena melalui proses atau yang sangat mewakili gitu. Kamu lah. Mewakili aku semua mewakili. Iya, susah juga sih ya. Jadi kayak tiap karya mungkin kayak merupakan beda-beda ya, tergantung kamu tuh perkembangan hidup, perjalanan hidup kamu gitu. Iya, karena karya itu kayak semacam rute perjalananku dari awal mengenal Lengger sampai sekarang. Aku menyadari banyak hal yang aku sadari, akhirnya aku mempertanyakan lagi dan aku ekspresikan lagi lewat karya gitu. Seperti di karya Barangan, karena aku melihat mirisku terhadap kesenian Lengger yang ada di jalanan kota, akhirnya aku bikin karya Barangan. Itu mengekspresikan bagaimana nasib seniman sekarang yang seperti pengamen, misalnya kayak gitu. Terus yang karya Lengger Laut memang aku lebih ngomongin bagaimana perjalanan dari Daria sebagai penari Lengger kayak gitu. Terus bagaimana transformasinya dari laki-laki menjadi perempuan yang memang absurd kayak gitu. Terus akhirnya setelahnya itu aku menemukan konsepnya Wiji dari Daria, di mana ada peleburan di situ antara laki-laki dan keperempuanannya. Aku akhirnya diaplikasikan ke dalam karya Nosi Hyorit. Terus berikutnya aku menemukan lagi ada yang banyak pertanyaan gitu, laki-laki atau perempuan, terus aku jawab di Lengger itu adalah gender ketiga kayak gitu. Yang aku mencoba untuk mengekspresikannya lewat karya Cablaka waktu di ulang tahun Salihara kayak gitu. Terus habis itu ada lagi aku bertanya tentang tubuh ini, tubuh apa sih? Akhirnya aku coba untuk bertanya tentang apa aku ini tubuhnya tubuh paradoks kayak gitu. Akhirnya terus bertanya sampai sekarang dan menjadi pemikiranku sekarang gitu. Menurut aku aku kodratku sebagai seniman adalah berpikir kayak gitu sampai sekarang. Yang itu menjadi semua berkesan dan favorit menurut aku. Tapi kalau misalnya tapi kalau mau misalnya paling favorit ya sedikit paling favorit ya Nosi Hyorit, karena itu berjalan selama 2 tahun gitu. Dan itu merupakan karya yang sangat panjang perjalanannya dan menguras banyak pikiran, tenaga, emosional, perasaan, terus uang juga kayak gitu. Itu menurut aku itu karya yang cukup membuat saya kayak menyerahkan semuanya lah kayak gitu. Itu yang tour itu kan? Bukan, yang mana sih? Yang iya kan, yang tour. Oke, berarti itu breakthrough ya. Yang paling banyak menguras Othniel Tasman. Oke, jadi begitu teman-teman ya, semua karyanya Othniel itu merupakan yaitu pertanyaan-pertanyaan dia gitu dalam karya-karya sebelumnya. Makanya kayak susah banget kan untuk milih gitu, mana sih yang paling berkesan. Karya itu kayak selalu menjadi perjalanan di hidupnya Othniel juga, kayak dia selalu merefleksikan kembali
karya yang sebelumnya, kemudian dia jawab lagi di karya yang baru atau temuan-temuan baru dia gitu. Nah, itu sedikit banyak bincang-bincang kita dengan Othniel ya latar belakang Othniel Tasman gitu. Oke. Aku masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Ya mungkin pertanyaan masih ini semangat. bisa mewakili pertanyaan teman-teman yang nonton ya. Cuman mungkin kita break dulu dan kita bisa lihat sama-sama karya dari Othniel yang merupakan breakthrough, cuplikan karya ya dari Othniel Tasman ya. Oke, yuk kita lihat bareng-bareng. Sekar Gadung Banyumasan Gadunge Semayar A body reflects uncountable expression, which dialectically pronounced by the movement of tension. No Shihiro. Oke, itu dia tadi telah kita lihat bareng ya karya dari Othniel Tasman. Nah, udah mulai di penghujung nih acara bincang-bincang kita ya, Abdul. Padahal baru aja, baru semangatnya ini. Baru on ya, sebenarnya Iya, baru on. Gue baru minum espresso 1 teguk. Oke. Biar ini jawabnya langsung gitu. Iya. Tapi aku kayak seneng banget sih, maksudnya kayak kita nggak pernah ngobrol, terus tiba-tiba ngobrol sekarang gitu. Aku bisa dengar Othniel juga kayaknya sharing secara tulus gitu cerita tentang latar belakang kamu dan karya-karya kamu. Jadi aku kayak masih excited sebenarnya ngobrol sama kamu. Besok Yaudah, kita zoom sendiri aja. Lanjut lagi ya. Ya, siap. Benar. Oke, sekarang nih segmen 4 sebenarnya pertanyaannya sih agak-agak gimana gitu ya, agak-agak maksudnya penting sebenarnya untuk kayak generasi kita selanjutnya kan, karena kan kayak mungkin sih profesi kita itu susah banget ya untuk ditekunin gitu, nggak semua
orang gitu pengen jadi koreografer, apalagi di panggung kontemporer gitu kan, kontemporer atau eksperimental apalah itu namanya gitu. Dan menurut aku kamu udah berkarya berarti dari sejak aku pertama kali nonton kamu itu udah cukup lama kan. Aku belum nikah ya, sampai sekarang udah ada 10 tahun kali ya. 10 tahun ya, benar-benar 10 tahunan. Iya, 10 tahun. Jadi kayak kamu masih tetap berada di platform tersebut dan kayak putusnya tuh nggak putus lama gitu. Jadi habis karya ini kamu langsung riset lagi, kamu langsung memunculkan lagi pertanyaan-pertanyaan untuk karya kamu selanjutnya kayak. Dan menurutku itu kayak berpengaruh untuk ekosistem seni tari di Indonesia gitu kan, karena kamu juga nggak cuman bergerak sendiri. Aku kayak lihat di profil kamu udah berkolaborasi dengan teman-teman koreografer di Indonesia ataupun di luar negeri gitu. Jadi bisa nggak sih kita katakan ini semacam kayak langkah awal kamu gitu, atau cara kamu untuk terus menginspirasi beberapa teman-teman koreografer lain untuk memajukan ekosistem seni tari Indonesia, atau kamu bisa juga kayak cerita apa sih pandangan kamu di seni tari Indonesia, ekosistem kita saat ini gitu, kayak apa gitu perkembangannya, karena kan kita secara regenerasi juga kayak yang muncul tuh misalnya generasi ini yang muncul paling cuma 1, terus generasi berikutnya 5, generasi berikutnya 2 gitu. Jadi kayak pandangan kamu terhadap ekosistem tari dulu deh, gimana di Indonesia? Kalau ekosistem tari di Indonesia ya, kalau di sekitarku aja lah gitulah. Menurut aku memang perlu perlu banyak support dari orang-orang yang terbuka gitu. Maksud aku orang-orang yang tulus untuk sharing, orang-orang yang ingin berbagi dengan tulus kayak gitu. Maksud aku energinya harus lebih open mind aja gitu ke siapapun gitu. Kalau misalnya aku dengan penariku, walaupun kita jaraknya umurnya lumayan banyak, tapi aku nggak mau membatasi itu sebagai senior atau junior gitu. Kita masih sama aja, bahkan kalau misalnya kita ketemu ya kita kayak temenan biasa kayak gitu. Dan kalau marah juga marah yang biasa, bahkan nggak ada batasannya kayak gitu. Itu menurut aku bisa menimbulkan ekosistem yang bagus sebagai ruang diskusi yang menarik gitu. Yang akhirnya generasi berikutnya bisa lebih kepancing, bisa lebih jujur apa yang dia pikirkan, dan bisa lebih bisa lebih tahu apa yang mereka inginkan kayak gitu untuk merealisasikan pikiran dan juga pengalaman mereka ke dalam sebuah karya. Itu menurut aku sangat penting gitu. Jadi ekosistem sekarang mungkin banyak orang yang akhirnya tertutup gitu, nggak mau ngomong, nggak mau sharing, terus ada juga yang masih sistem senior junior juga masih ada. Itu menurut aku yang harus pelan-pelan kita harus memahami bahwa itu harus segera kita blurkan gitu, yang akhirnya ekosistem kesenian di Indonesia terutama tari bisa berjalan dengan baik gitu. Jadinya rame, banyak saingan para bagus kayak gitu. Terus apalagi ya, yang jelas kita punya seorang kreator, kita harus membangun jaringan kita sendiri masing-masing gitu. Dengan pengalaman kita, dengan cara bahasa kita sendiri, kita bisa komunikasi dengan orang lain dan memaknai pertemuan dengan cara kita, dengan pemikiran kita bisa berbagi, sharing, itu akan menemukan hal-hal baru yang bisa memperkaya wawasan kita dan lebih terbuka terhadap pemikiran kita gitu. Kalau aku lebih memulainya pada waktu itu, kebuka pikiranku pada tahun 2014 ketika aku ikut residensi di Cemeti Art House. Itu pimpinannya Mas Nindityo, di mana aku di situ ditabrakkan dengan disiplin lain, di mana pikiranku harus membaur dengan disiplin yang lain juga. Ada seni rupa, videografer, fotografer, terus instalasi, terus pertunjukan. Di situ aku belajar banyak bagaimana satu konsep bisa aplikasinya banyak hal, dan itu menarik semuanya kayak gitu. Menurut aku kolaborasi juga salah satu poin penting untuk kita bisa struggle, kita bisa
memperkaya secara artistik gitu. Selain pemikiran juga artistik itu akan muncul dengan sendirinya kayak gitu. Yang jelas menurut aku banyak hal, semua sudut pandang harus kita tampung. Nanti pada akhirnya secara sadar dan tidak sadar akan keluar sendiri di karya gitu. Karena aku percaya bahwa seorang kreator itu punya daya serap atau kepekaan tersendiri yang menangkap semua hal sehingga diserap oleh tubuh kita dan pikiran kita. Dan aku yakin bahwa pikiran dan tubuh kita itu cukup cerdas untuk menangkapnya, untuk menjadi bekal kita ke depannya sebagai generasi muda yang berbakat dan berkarya gitu kayaknya ya, sesuai pengalamanku. Iya. Aku agak relate sih dengan dengan jawaban kamu gitu. Tapi juga aku tuh pasti ya ada teman-teman yang khawatir kayak mereka tuh sebagian besar sih ini pasti mereka tuh mencari kesempatan juga, di mana kesempatan di dalam dunia tari kan nggak banyak ya. Kayak misalnya aku dapat kesempatan misalnya di yayasan hibah yang waktu itu kita kepilih misalnya, itu kan kesempatan ya gitu, tapi kan nggak semua orang bisa kepilih gitu ya. Apalagi kita lagi pandemi kayak gitu, kesempatan itu semakin menipis. Hilang. Maksudnya apakah kayak dan misalnya seorang Othniel gitu, enggak juga karena kamu dapat kesempatan terus kan kamu bisa terus-menerus berkarya gitu, pasti kamu ada usaha sendiri untuk bisa mendapatkan platform supaya kamu bisa berkarya gitu. Mungkin kayak hal itu yang bisa kamu share juga gitu, kalau misalnya tentang kesempatan tuh apakah kita harus nunggu atau cara apa sih supaya kita bisa malah mewujudkan kesempatan itu sendiri gitu kan gitu misalnya. Kesempatan itu adalah bonus kalau menurut aku. Kalau yang paling menjadi prinsip utama adalah bagaimana pikiran kita selalu visioner ya. Kalau orang bilang kata orang tua itu visioner lah kayak gitu. Selalu berpikir gitu bahwa ada ide, terus ada banyak ide yang itu harus kita wujudkan. Gak cuma hanya di pikiran, tapi bagaimana caranya kita harus cepat-cepat mewujudkannya. Tidak harus menunggu kesempatan itu datang, tapi bagaimana kita harus cepat merealisasikannya, harus cepat kita sharingkan dengan orang terdekat kita, dan kita melakukannya, kita langsung bertindak kayak gitu. Nanti dengan sendirinya kesempatan itu akan datang. Itu yang selalu aku lakukan beberapa kali dan bahkan sampai sekarang misalnya. Kalau pada saat itu kemarin aku lagi menggarap tentang tubuh paradoks yang memang aku melalui riset yang lumayan panjang juga, yang akhirnya tiba-tiba dari Kemendikbud, dari pada itu ada Pekan Teater Nasional, tiba-tiba dia bertanya ke aku apa yang sedang aku kerjakan gitu. Aku sedang menggarap ini, ideku tentang ini, akhirnya relate, dan itu menjadi kesempatan yang harus aku ambil juga dan bisa aku presentasikan ke ajang yang bersifat nasional. Itu kan kesempatan yang baik juga. Ya menurut aku itu semua base dari kita sendiri, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan harus cepat-cepat kita tindakan, harus kita cepat-cepat kita action gitu. Jangan menunggu kita by project. Kalau itu berbeda lagi nanti. Kalau kita karya by project itu kayak karya politik lah ibaratnya, harus memenuhi kriteria siapa yang nanggap harus kayak gini, misalnya harus warna merah, harus warna kuning dan sebagainya. Enggak, kita harus berpikir bahwa base dari kita sendiri. Kita punya ide, cepat kita laksanakan. Kalau misalnya sekarang ini di era pandemi, aku pernah punya pengalaman, aku 10 hari itu di rumah petani kayak gitu. Bahwa di rumah petani aku punya pengalaman banyak berkumpul dengan para petani bapak ibu yang mereka mengalami spiritualisme ikhtiarnya dalam menanam padi itu sampai panen dan sebagainya, sampai menjualnya. Itu menjadi inspirasiku yang akhirnya mau tidak mau secara tubuh dan pikiran aku menghasilkan karya yang tidak harus melulu pertunjukan. Jadi aku bikin beras yang aku bikin brand sendiri dan aku jual sendiri dari petaninya langsung. Itu kan bisa menjadi inspirasi juga gitu. Nggak harus kita lama-lama berpikir gitu. Ada pikiran, apa yang kita rasakan, langsung aja bertindak. Akhirnya jadilah karya artefak, nggak harus karya pertunjukan. Akhirnya sekarang aku juga ada bisnis namanya Beras Mbojum yang saya brand sendiri sesuai dengan risetku pada 10 hari itu, yang akhirnya menghasilkan karyaku yang lain. Jadi nggak melulu harus ini kayak gitu, apapun harus melulu kita nunggu kesempatan gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita realisasikan base dari pemikiran kita dan kita rasakan dengan pengalaman kita juga kayak gitu. Itu sih menurut aku.
Jadi lebih baik kita menjadi agent untuk diri kita sendiri daripada kita nyari agent ya untuk untuk diorbitkan gitu. Itu bonus. Nunggu-nunggu kesempatan gitu nggak datang teman-teman. Jadi kita yang harus mulai, nanti kesempatan itu datang dengan sendirinya. Dan aku yakin, aku yakin itu setiap karya punya masa depannya masing. Iya, aku setuju juga sih. Kadang kayak mungkin kita kayak ngerasa kayak, aduh kenapa sih kok gue nggak kepilih gitu diajak nari di karya ini, kenapa sih kok gue nggak dapat kesempatan. Pastilah ada ya orang yang cenderung berpikir seperti itu terus gitu. Tapi kayak ya kapan lo mau maju kalau mikir gitu mulu gitu kan? Nggak apa-apa, sedih boleh cuma sehari aja gitu. Sehari aja. Tapi itu ada tadi poin yang menarik juga, kayak ya kalau lo buntu di disiplin tari gitu misalnya, bisa gaul juga sama disiplin yang lain, malah banyak nemuin jawaban-jawaban atau temuan-temuan baru kan, yang kayak misalnya gaul dulu deh sama lintas disiplin yang lain gitu. Mungkin itu jadi bisa menjawab pertanyaan atas kebuntuan kita gitu kan. Jadi betapa pentingnya kita tuh kolaborasi dengan teman-teman kita sendiri ataupun teman-teman di luar disiplin kita, itu juga bisa menjadi kesempatan yang baru lagi gitu. Nah, jadi jangan sampai langkah awal. Jangan sampai aku mau ngomong jangan sampai kita melewatkan pertemuan-pertemuan gitu. Maksud aku jangan sampai kita membuang waktu dan juga tenaga untuk nongkrong di mana-mana kalau kita nggak dapat manfaatnya. Kita harus dapetin sesuatu untuk kedepannya kayak gitu. Itu penting banget buat aku. Karena tiap pertemuan pasti ada maknanya ya. Kenapa lo dipertemukan dengan dia gitu tuh pasti ada makna tersendirinya. Mungkin jawabannya nggak langsung saat itu gitu kan. Bisa realize di kayak, oh mungkin kenapa dulu gue dipertemukan dengan Othniel. Iya, misalnya kayak gitu. Iya, aduh aku seneng banget obrolannya, maksudnya aku bisa bilang sih obrolan ini sangat menginspirasi banget buat teman-teman, apalagi generasi di bawah kita yang masih struggle di dunia tari, yang masih bertanya-tanya apakah ini profesi yang tepat buat mereka gitu kan. Karena siapa lagi kalau bukan mereka yang nerusin perjuangan kita kan gitu. Ya, benar. Dan mungkin obrolan ini bisa kita tutup kayak pesan terakhir Othniel deh, maksudnya harapan apa sih terhadap dunia tari, atau harapan apa terhadap teman-teman adik-adik generasi berikutnya gitu, kamu mau ngomong apa? Kalau harapanku sebagai seorang seniman, aku lebih kepada menganjurkan untuk jujur kepada diri kalian sendiri gitu. Jujur terhadap tubuh kalian sendiri, jujur terhadap jiwa kalian sendiri, dan kalau kalian jujur terhadap itu semuanya dan kalian itu bisa mempertanggungjawabkannya, itu menurut aku sudah sebuah jalan yang baik untuk kalian menjadi seorang kreator dan juga menjadi seorang manusia. Menurut aku itu yang menurut aku sangat penting buat sekarang gitu, karena ya sekarang era dimana banyak orang muda yang kebingungan, apalagi adanya teknologi dan sebagainya. Yang penting menurut aku percaya aja bahwa tubuh dan pikiran itu sudah lebih cerdas kayak gitu untuk menata masa depan kayak gitu. Benar, pikiran yang cerdas, tubuh yang cerdas, yang jujur gitu kan untuk diri kita gitu. Oke. Makasih banget Othniel udah ngobrol bareng sama aku ya. Pasti teman-teman dari Yayasan Seni Tari Indonesia juga bangga banget. Amin. Bisa ngobrol dan menghadirkan kamu di kanal YouTube kita. Amin ya Allah. Semoga bincang-bincang kita ini ya jadi highlight jadi highlight teman-teman tari ataupun teman-teman yang di luar tari juga mungkin pengen tahu tentang dunia tari atau pengen tahu siapa Othniel Tasman, latar belakang dia, itu bisa langsung nonton di sini ya. Jangan lupa seperti biasa kanal YouTube-nya di-subscribe,
di-like, di-share. Biar teman-teman semua nonton jadi viral seorang Otnil Tasman. Amin, ya ampun. Amin. Aku doain kamu Jadi sukses spiral. Amin. Spiral. Nggak bisa banget aku dipancing spiral. Oke. Ya udah, aku doain kamu sukses terus, tetap humble kayak kamu sekarang, tetap ceria. Amin. Jadi inspirasi buat kita semua ya, Otnil ya. Amin ya Allah. Doa baik kembali juga ke Mbak. Oh ya, oke. Aku lupa namanya ini. Tiba-tiba langsung lupa nih. Mbak Ajeng. Oh iya. Doa baik kembali lagi ke Mbak Ajeng. Kamu anak melupakan ibu sendiri. Ya, suka wajahnya mirip sama siapa? Alisa, iya. Jadinya aku bingung. Yang ini Ajeng, adanya Alisa. Pasti lebih mudahan aku dong daripada Alisa mukanya, ya nggak? Iya dong. lebih Iya tirus, dongnya lebih ini lagi. Lebih terus. Iya dongnya berjarak. Iya dong. Kan harus Semoga kayak gitu bagian dulu. obrolan kita ini nggak jangan diedit ya, Seni Tari Indonesia. Aku dibilang lebih muda daripada Alisa. Oke, Otnil, terima kasih lagi ya. Kita pamit dulu buat teman-teman Seni Tari Indonesia. Dadah semua teman-teman. Dadah semuanya. Terima kasih.